Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, tentunya masih di Biro Karto Hadiningrat. Hari ini kita kebetulan berada di Gunung Kawi, tepatnya di Keraton Gunung Kawi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bersama kuncennya Gunung Kawi atau Keraton Gunung Kawi. Pak nyun sewu paringi asma sinten? Pak Wibowo. Pak Wibowo. Nah, jadi panjenengan selaku kuncen Gunung Kawi. Nah, itu keseluruhan atau hanya wilayah mriki, Pak? Ngeten. Untuk Bapak menanyakan perlu kami jawab. Nggih. Ing mriki kawula bahasanipun campuran kemawon. Nggih, leres. Ing mriki kawula selaku kuncen terutama di wilayah areal wisata Keraton. Tepatipun di Dusun Gendogo, kawasan kehutanan petak 173I. Dengan keluasan 2 hektar. 2 hektar, Pak. Untuk itu perlu diketahui semua pihak bahwa Keraton Gunung Kawi ini letak yang positif adalah di kawasan kehutanan, dusunnya Dusun Gendogo, Desa Balisari, Kecamatan Ngajuk, Keraton Gunung Kawi. Ya, harapan kami dengan mengulas sejarah ini nanti agar semua pihak bisa memberikan nilai yang positif. Harapan kami bisa keraton ini menjadi teladan sebuah contoh Bhinneka Tunggal Ika. Mengulas sejarah kami nanti di keraton banyak sekali. Kalau kita ulas keseluruhan, kita masih belum sempurna. Ya Pak ya. Jadi keraton ini termasuk dari kerajaan Majapahit. Majapahit, nggih. Majapahit. Nah, untuk berikutnya, keraton ini dalam sejarah dari keturunan Majapahit yang pada saat itu langlang buana ke Kediri Doho. Doho, Pak. Kediri Doho yang disebut adalah Prabu Kamiswara I. Kamiswara I. Prabu Kamiswara I melalang buana menuju ke timur Gunung Kawi atau ke timur Kediri. Banyak sekali yang ditelusuri oleh Prabu Kamiswara I, terutama Prabu Kamiswara I tidak tiba-tiba datang ke wisata keraton ini, akan tetapi beliau melalang buana banyak sekali tempat-tempat yang disinggahi pada saat itu. Pada tahun 1130 beliau mulai melalang buana. Kalau gak salah beliau itu ada 9 yang ditempati untuk meditasi, mendekatkan diri, memohon doa kepada Sang Hyang Widiwasa, bahwa Prabu Kamiswara I itu adalah keturunan dari Kediri Doho. Kediri Doho, Pak ya. Prabu Kamiswara I akhirnya ke timur, langsung menuju ke utara. Dengan ke timur yang saya sampaikan menuju utara itu kami tidak bisa menyebutkan secara detail, akan tetapi Prabu Kamiswara I dengan ulasan para tokoh juru kunci yang dahulu, kami sangat mengulas dengan detail bahwa beliau adalah orang yang bisa Mancolo Putra dan Mancolo Putri. Banyak sekali orang menyebut di Keraton Gunung Kawi ini ada yang dari keturunan Empu Sendok, ada yang dari Majapahit, ada yang dari Singosari. Akan tetapi dengan ulasan berdirinya terbitnya buku yang diterbitkan oleh Desa Balisari itu adalah keturunan dari Majapahit. Terus Prabu Kamiswara I menuju ke utara, tepatnya di keraton ini beliau sudah beberapa puluh tahun mengabdikan dirinya, mendekatkan dirinya, memohon kepada Sang Hyang Widiwasa. Akan tetapi dalam perjalanan beliau masih banyak, masih perlu doa dan pengalaman beliau, dan terutama untuk umat
agar kesemuanya umat ini bersatu, rukun. Jangan sampai adanya kita hidup di dunia ini saling mencaci maki, dan muncullah Prabu Kamiswara satu ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka di keraton wisata religi ini ada tempat 5 agama. Jadi kita jadikan satu area, dan dalam kegiatan tersebut di masing-masing pemeluk agama itu tidak ada yang membeda-bedakan, bersatu keseluruhannya. Kalau kita selaku muslim ada Konghucu mengadakan kegiatan, kita berbaur saling membantu. Kalau Hindu akan mengadakan ritual dengan aliran Hindu, kita seorang muslim atau Konghucu kita juga berbaur. Tidak ada istilahnya kita bahasa Jawanya itu bendik, tidak ada. Toleransi. Selalu toleransinya itu kental. Tidak ada perubahan antara suku agama ini, pemeluk ini, tidak ada. Kesemuanya itu bersatu satu wadah yang dinamakan adalah wadah kerukunan. Makanya di sini ada wihara, ada gereja, ada pura, juga ada kelenteng, juga ada musola. Jadi kita berbaur menjadi satu. Apapun alasannya kita tetap di dalam pemeluk agama satu ikatan, kebersamaan, kebersatuan, tidak ada saling mencaci maki. Apapun sukunya, Pak. Apapun sukunya. Terus tamu yang ada di keraton bukan hanya orang Indonesia, dari mancanegara, Pak. Oh gitu, Pak, dari mancanegara? Betul. Luar biasa. Dari mana sih? Belanda juga ada. Belanda. Australia. Amerika. Jepang. Malaysia. Singapura. Kalau Indonesia menyeluruh, ya, tamu banyak sekali dari yang datang ke sini. Oh gitu, Pak, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, Mas. Jadi kita terbuka 1 kali 24 jam. Dengan tujuan tamu datang ke Keraton Gunung Kawi, macam-macam tujuannya. Macam-macam tujuannya. Kira-kira Pak, tujuannya apa, Pak? Mungkin kalau boleh disebutkan? Boleh. Tapi kita tidak mengurangi rasa hormat kami, karena kami yang kita sampaikan dengan real dan kenyataan. Tamu di sini ada yang wisata religi, 1. Ada yang wisata khusus, 2. Ada wisata yang tertentu, 3. Mungkin ada yang tidak kita sebutkan, karena konten ini nanti saya ingin konten ini menjadi konten yang positif bagi umat atau tamu yang pernah datang ke Keraton Gunung Kawi. Sekaligus klarifikasi tentang wisata atau wisata religi Keraton Gunung Kawi, Pak. Sekalian mungkin Pak yang sebutkan, Pak. Jadi terutama untuk kita, untuk konten-konten kreator, mungkin dari teman-teman yang sudah pernah konten sini maupun yang belum, yang akan datang, Pak. Pesan-pesannya monggo, Pak. Begini, terima kasih. Tentunya penyampaian kami untuk dari rekan-rekan yang pernah datang ke wisata religi keraton ini, harapan kami kontenlah dengan positif. Kita ingin konten ini berbaur agar kesemuanya yang pernah datang ke sini ini tidak ada konten sifatnya negatif. Gitu. Seperti harapan kami yang perlu kami sampaikan kepada Pak. Mari kita bekerja sama dengan baik. Bukan kita bekerja sama mencari keuntungan, tidak. Bekerja sama saling merukunkan keseluruhan umat. Itu harapan kami. Untuk wisata, terutama juga ada yang wisata religi khusus, untuk memohon kepada Sang Hyang Widiwasa bahwasanya dari segi usaha, ya, dari segi pekerjaan, macam-macam. 2 ini kalau kita sebutkan banyak sekali macamnya. Usaha itu usaha banyak macam, ya. Dari segi kehidupan itu kehidupan banyak sekali. Nah, orang datang ke sini tentunya sakit. Dalam arti sakit bukan sakit jiwa raganya, tidak. Satu adalah sakit dengan kebutuhan
tiap harinya. Okay. Terutama kesemuanya itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita selaku apa? Kita ini selaku pelestari budaya, kita perlu membantu dengan semua umat, tidak ada yang kita bedakan. Untuk acara di sini yang jelas tiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon kita memang ada acara khusus keseluruhan juru kunci. Gitu Bang ya. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Akan tetapi hal yang perlu saya sampaikan untuk acara Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu bukan umumnya kita banyak tamu, tidak. Akan tetapi kunci dari suatu kita kirim doa memohonkan semua tamu semoga terkabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lantaran kalau istilahnya jembatan doa kita, permohonan kita yang mengabdi di Eyang Panembahan ini supaya para tamu yang datang ke sini semuanya bisa terkabulkan tanpa terkecuali. Nyun Pak, Eyang Panembahan itu siapa Pak? Eyang Panembahan Tunggul Manik, Eyang Tunggulwati. Oh gitu Pak. Pak Nyun Sewu Pak, kalau boleh Pak, ini ya sambil kita klarifikasi tentang wisata religi Keraton Gunung Kawi. Itu kan banyak rumor ya Pak, banyak stigma di masyarakat bahwa di sini adalah tempat mencari pesugihan. Itu gimana Pak menurut panjenengan Pak? Begini Bapak ya, silakan. Namanya rumor, silakan. Yang penting kita dalam pelaksanaan membantu para tamu, melayani kebutuhan tamu yang datang ke wisata religi Keraton Gunung Kawi ini. Tentunya kalau bahasa pesugihan silahkan. Akan tetapi di sini di keraton itu tidak ada namanya pesugihan. Yang positif adalah ngalap berkah. Ngalap berkahnya kepada siapa? Tidak ada terkecuali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ini hanya lantaran dengan roh-roh yang suci, maka kita selaku pelestari budaya itulah yang bisa kami sampaikan ke seluruh tamu yang hadir ke wisata religi Keraton Gunung Kawi yang tepatnya di kawasan kehutanan dengan petak 175E dusunnya Gendogo, Desa Balisari, Kecamatan Ngajum. Terus Pak, mungkin ada tambahan Pak yang mungkin belum disampaikan, monggo silakan disampaikan, terutama untuk teman-teman dari konten kreator Pak. Biasanya teman-teman itu kan kontennya langsung datang ambil gambar gitu saja mungkin Pak nggih. Kalau saya selaku pelestari budaya Mas atau Bapak, yang jelas saya senang dengan adanya sampean. Istilah sampean tamu, kami yang punya rumah. Sampean menanyakan atau permisi, itulah harapan kami. Harapan kami seperti itu. Sampean sebelum dengan saya seperti ini, sampean mengenalkan diri, ya, dengan tujuannya apa juga saya pertanyakan. Sekaligus sampean datang ke sini mengisi daftar tamu yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang lain. Pak, dari awal kita tadi masuk kita sudah tanya Pak, apa boleh kita membuat konten di sini? Terus katanya Bapak yang di parkir boleh, nanti bisa berhubungan langsung dengan kuncinya sini. Kebetulan jenengan terbuka sekali. Jadi untuk siapapun Pak nggih. Begini Bapak, sebetulnya kita itu kalau bicara untuk siapapun itu kita sangat-sangat prihatin. Oh gitu, sebetulnya konten keraton ini banyak sekali yang harus dilalui Pak. Satu dari pihak ketua pelestari budaya, dua kehutanan, juga ada muspika. Harusnya seperti itu. Harusnya prosedurnya SOP-nya seperti itu Pak. Betul. Akan tetapi dengan konten yang kami sampaikan atau pembicaraan yang kami sampaikan ke jenengan, karena jenengan pada saat ini dengan secara tiba-tiba inginnya seperti itu. Yang penting kami menyampaikan apa adanya. Tidak kami kurangi, tidak kami tambahi. Dengan real apa yang tiap hari kami laksanakan untuk pelestarian yang ada wisata
religi Keraton Gunung Kawi. Terus nyun sewu Pak, untuk jam kunjung atau untuk wisatawan atau mungkin orang-orang yang ziarah sini itu setiap hari itu ada jamnya atau gimana Pak? Begini Bapak ya, untuk lebih jelasnya kami juga perlu kami sampaikan bahwa di keraton ini tidak ada namanya di jam. Tidak ada Pak ya? Tidak ada jam, sewaktu-waktu bisa 1 kali 24 jam keraton ini dibuka. Dan dibuka ini ke semuanya. Boleh dikatakan di sini di ruangan tidak ada orang, tapi kita ini dalam pengawasan dari rekan-rekan atau semua para pelestari budaya. Banyak sekali yang mengawasi tamu datang itu banyak. Nyun sewu Pak, kalau ada tamu yang datang di sini malam, kalau ingin beristirahat tempatnya di mana Pak? Begini Pak, kalau tamu itu niatnya ziarah, bukan niat kita hanya menginap, itu tamu jarang sekali kita inapkan di sini. Kita arahkan ke penginapan atau yang lain tempatnya sini. Kalau memang tamu itu ada kepentingan khusus dan menunggu untuk melaksanakan selamatan, sodakoan, silahkan. Oh gitu Pak, jadi nanti bisa sekaligus mungkin yang ada acara hajatan atau ritual itu di sini langsung Pak ya? Bisa Bapak. Terus tadi Pak menyinggung tentang tujuan banyak orang ke sini tadi, termasuk tujuan khusus tadi, terus tujuan wisata dan satunya apa lagi Pak tadi Pak? Tentunya kalau kita ingin tahu mengulas tujuan tamu yang datang ke sini itu hanya beberapa kebutuhan. 1, wisata religi ya. 2, wisata sifatnya hanya rekreasi ya. Nah, terus di sini ya bukannya kita menutup-nutupi untuk wisata, kadang ya malam hari itu banyak sekali dari tokoh-tokoh ulama. Oh gitu Pak. Pondok itu untuk melaksanakan satu yasin. Oh gitu Pak. Tahlilan, istighosa. Wasilah di sini Pak. Seperti itu. Yang mempunyai kepentingan, yang penting kita ini terbuka. Tujuannya hanya satu, adalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan setelah berdoa, ya jalankan dengan harapan masing-masing tamu. Ya rukun terutama. Ya jangan sampai memecah belah. Karena kita dari awal sampai sekarang ini sifat kita dan pedoman kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu sementara yang bisa kami ulas. Kalau kita mengulas sejarah yang lebih dalam, itu nanti mohon untuk semua konten bisa melaksanakan apa yang kami sampaikan ke SOP-nya Pak ya. Jadi nanti minimal menemui panjenengan dulu Bang ya. Walaupun tidak menemui saya adalah anggota sifatnya, tapi dari sini ada pengelola yang namanya itu dituakan, ya dituakan, yaitu mbahnya ada. Oh gitu Bang ya. Mbah khusus ada, tapi beliaunya pada saat ini belum bisa hadir, mungkin ada kepentingan lain. Mungkin sementara itu Mas ya yang bisa kami sampaikan. Kalau memang untuk semua konten yang ingin jelas sejarah Keraton Gunung Kawi, lengkapi dulu. Lengkapi dulu, barulah kita nanti akan kita ulas lebih dalam. Ulasi yang lebih dalam, tapi dengan butuh waktu yang sangat panjang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu. Terima kasih banyak untuk Pak Wibowo. Pak, nanti nyuwun izin kita nanti mau ngeksplor sekitar sini boleh Pak? Silakan Pak. Terima kasih banyak. Pun ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Wibowo, sehingga ini tadi banyak ilmu, banyak pendidikan juga Pak ya, termasuk klarifikasi tentang wisata religi Keraton Gunung Kawi ya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Harapan kami juga sebagai konten kreator Pak, itu nanti konten tersebut bermanfaat bagi khalayak umum Pak. Makasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.